Ingat masa ibu pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai selesai. Ya, anak-anak Bapak dan Bapak, kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks anekdot. Ya, anekdot. Minggu lalu kita sudah belajar tentang anekdot. Di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tentang strukturnya. Ini mengenai pengertiannya, merupakan cerita singkat yang menarik karena lo sudah membosankan. Ini sudah minggu lalu sudah kita pelajari tentang pengertiannya. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri anekdot yang pertama berupa teks cerita, sindiran, lucu, komedi, menarik, singkat, nyata, partisipan, dan yang terakhir adalah kritikan. Selanjutnya di dalam cerita anekdot kita akan melanjutkan mengenai tentang strukturnya. Satu teks anekdot itu terdiri dari yang pertama ada namanya abstraksi. Abstraksi ini merupakan bagian awal paragraf yang mesti memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini merupakan hal unik yang akan ada di dalam teks. Gambaran awalnya, ya, gambaran awal berarti tentang teks yang akan kita bahas atau yang kita buat. Sedangkan yang kedua, struktur yang kedua yaitu mengenai orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis ini bercerita dengan detail di bagian ini. Selanjutnya yang ketiga ada krisis. Bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Ini terjadinya masalahnya yang akan dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya setelah ada krisis ada reaksi. Di sini bagaimana cara penulis atau orang yang tulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Ini adalah penyelesaiannya, cara penyelesaian dari masalah krisis tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Selanjutnya bentuk konversi dari teks anekdot itu yang pertama dapat berupa prosa, dari paragraf atau dalam narasi atau dalam bentuk cerita. Yang kedua dalam bentuk drama yang terdiri dari dialog. Ya, dialog. Yang ketiga ada gambar. Bentuk gambar yaitu ada poster, pamflet, dan karikatur. Yang keempat adalah bentuk puisi terdiri dari bait-bait. Ini adalah bentuk konversi dari teks anekdot. Selanjutnya di sini ada contoh itu dalam bentuk dialog yang dapat ambil dari tentang dialog yang minggu lalu yang mengenai tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Kita lihat di sini strukturnya, kita akan menentukan struktur dari dialog dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, ini dia ada bentuk ceritanya. Sekarang kita akan menentukan bagaimana strukturnya. Yang pertama adalah abstraksinya. Abstraksi itu dalam cerita dialog ini terdapat pada saya heran dosen politik kalau mengajar selalu duduk tidak pernah mau berdiri. Ini adalah abstraksi atau awal gambaran ceritanya. Selanjutnya yang kedua ada orientasi.
contohnya ya, orientasi ini akan menuju pada puncak masalahnya. Di sini orientasinya ada pada paragraf kedua sampai paragraf ke 3 ya, sampai Udin Tono Udin, barangkali aja capek atau dia nggak kuat berdiri. Selanjutnya ada munculnya krisis. Ini pada paragraf yang keempat. Bukan, itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi ini misalnya, loh, apa hubungannya? Dan yang terakhir ada kodanya. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini adalah contoh anekdot dalam bentuk dialog yang beserta strukturnya. Selanjutnya di sini ada contoh anekdot dalam bentuk prosa atau cerita. Di sini ada bentuk cerita, ya. Ini saya hanya memberitahukan saja contoh. Nah, ini bentuk cerita. Ada cerita dalam bentuk paragraf ya. Ini dia. Selanjutnya di sini setelah kalian memahami, saya akan memberikan latihan soal, yaitu bentuk anekdot dalam bentuk narasi atau cerita. Di sini ada bentuk narasi dalam bentuk yang berjudul cara kedai membaca buku. Di sini tugas kamu membaca dengan seksama cerita tersebut. Setelah kamu baca dengan sama, nanti kamu menentukan struktur teks anekdot dari cerita tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Dan kurang saya mohon maaf. Pak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.